Shalom, teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantumu. Yaitu cara mengetes cowok beneran sayang atau tidak. Sebab ada orang yang datang ke kita, kelihatannya ada rasa, kelihatannya sayang. Tapi kalau kita telusuri, kita dalami, ternyata kepura-puraan, ternyata modus, dan banyak yang begitu. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya peka dan tajam menilai, dan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? So, berikut cara mengetes cowok beneran sayang atau tidak. Yang pertama, coba tes waktu chat, waktu video call. Ya, coba tes. Apakah dia meminta yang aneh-aneh atau tidak ke kamu? Jadi waktu kalian video call, coba lihat, coba perhatikan. Apakah dia minta kamu pakai baju yang terbuka? Apakah dia minta kamu lakukan ini, lakukan itu, yang hal-hal yang tak senonoh? Karena ada orang tujuannya itu. Tujuannya tubuhnya kamu, bukan dirimu. Tapi bilangnya sayang, bilangnya cinta. Jadi modus. Jadi coba perhatikan, lihat baik-baik. Waktu kalian chat, waktu kalian video call, ada enggak dia minta fotomu yang terbuka, kamu berpakaiannya, terus videomu yang enggak bener. Nah, itu coba perhatikan baik. Mau dia pintar ngomong, mau dia kasih janji itu, janji ini semua modus. Ini tanda dia enggak beneran sayang. Kalau dia beneran sayang, dia enggak lakukan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat atau perhatikan waktu kalian ketemu. Ya, waktu kalian ketemuan, apakah dia berusaha untuk melakukan kontak fisik sama kamu yang sifatnya mengundang nafsu. Pegang sana sini, raba sana sini, lalu ngomong, biasa, itu kan kita udah dewasa, biasa yang begitu. Jadi sembari dia pegang sana sini, dia coba yakinkan kamu dengan omongan bahwa itu dilakukan orang dewasa, itu biasa. Hati-hati, itu tandanya dia enggak beneran sayang. Itu hanya modus. Dan kemungkinan bukan cuman kamu, banyak yang lain juga dia lakukan begitu. Jadi itu yang kedua. Kalau dia lakukan itu, dia nggak beneran sayang sama kamu. Itu modus, itu kepura-puraan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengetes beneran sayang, coba ingat atau coba lihat waktu kalian pulang larut malam, entahkah kalian ada kegiatan, terus tiba-tiba kalian pulang larut malam, apakah dia menawarkan untuk kamu nginap di kosnya, atau dia nginap di kosmu? Atau mungkin opsi yang ketiga adalah dia tawarkan di penginapan atau di hotel. Nah, ini kalau dia lakukan itu modus, itu modus. Sebaik-baiknya pendapat dia, masukan dia adalah lebih baik dan benar kamu ke tempat tinggalmu dan dia pulang. Itu yang tepat dan benar. Tapi kalau dia ngotot, dia maksa, harus kamu ke kosnya atau dia ke kosmu atau kali ke penginapan, udahlah, ini udah gak beneran sayang. Ini modus. Ya, mau dia bilang ini, mau bilang itu, mau janji, ya janji ini, janji itu, omong kosong semuanya itu. Itu tandanya dia gak beneran sayang. Hati-hati, kamu cuman pelampiasan sama dia. Itu yang ketiga. Nah, sedangkan yang keempat adalah coba teman-teman cewek minta ke dia untuk memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya.
Ingat loh ya, bicara tentang keluarga besar itu nggak main-main. Bicara tentang keluarga besar itu hal yang serius. Jadi kalau memang dia serius, kalau dia beneran sayang, harusnya memperkenalkanmu ke keluarga besar, keluarga besarnya. Itu hal yang menyenangkan, hal yang membuat hati bahagia. Tapi kalau kemudian dia cari-cari alasan, inilah itulah, nggak masuk akal. Dan dari situ kamu bisa menilai. Kan gak mungkin dia kenalin kamu ke orang tuanya hanya untuk main-main. Gak mungkin. Karena ini menyangkut nama baik keluarga besar. Menyangkut nama baik orang tua. Nah, kalau kalian sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi kamu tak kunjung dikenalkan ke orang tuanya, ada apa? Ini perlu dipertanyakan. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah coba tanyakan rencana kalian itu apa. Dan bilang ke dia, tujuan dari pacaran adalah menikah. Kalau pacaran gak tujuannya menikah, ngapain pacaran? Tujuan pacaran itu nikah. Jadi coba tanya ke dia, kapan akan menikah? Bulan berapa? Tanggal berapa? Semuanya harus jelas. Jangan kamu dibawa muter-muter, gak jelas. Seringkali saya konseling anak-anak muda, mereka pacaran 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nggak jadi nikah, yang ada putus. Bisa bayangkan waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun waktunya terbuang dengan sia-sia. Bukankah itu hal yang sangat mengecewakan, sangat merugikan? Jadi coba tanyakan itu. Nah, kemudian yang keenam, coba minta dia untuk berkorban sesuatu. Jadi ya kamu pikirkan, entah berkorban waktu, tenaga, pemikiran, bahkan materi. Bukan berarti kamu porotin dia ya, bukan. Bukan berarti kamu manfaatin dia. Tapi coba minta pengorbanan dia. Karena cinta itu satu paket dengan pengorbanan. Sayang satu paket dengan pengorbanan. Jadi kalau dia nggak mau berkorban, hitung-hitungan, dari situ kamu bisa menilai orang ini beneran sayang apa tidak. Ya, jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, coba bilang ke dia. Coba uji dia. Selama kalian dekat atau kalian pacaran, tidak boleh pegangan tangan, tidak boleh ciuman. Apalagi yang lebih jauh, tidak boleh. Nah, kalau dia beneran sayang, itu nggak jadi masalah. Kalau dia beneran sayang, itu kabar baik untuk dia. Berarti dia tahu kamu perempuan baik-baik. Berarti dia tahu bahwa dia mencintai, menyayangi perempuan yang baik-baik. Tapi kalau kemudian dia protes, dia bilang, mana seru. Mana seru kalau nggak pegangan tangan, nggak pelukan, nggak ciuman. Mana seru. Nah, itu perlu kamu tegasin. Ya, kalau kemudian itu jadi masalah untuk dia, dengan kasih baik, kamu tegasin aja. Ambil keputusan. Kalau beneran sayang, nggak jadi masalah untuk gitu-gituan. Justru itu hal yang luar biasa kalau hari ini itu bisa dijalankan. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, cobalah dekat dengan teman baikmu. Artinya teman yang benar-benar teman baikmu. Cobalah dekat dengan teman baikmu dan coba lihat apakah si cowok ini cemburu apa tidak ke kamu. Artinya cobalah buat dia cemburu. Kalau dia cemburu, ya ada rasa cinta, ada rasa sayang. Tapi kalau kemudian dia nggak cemburu, dia cuek segala macam, dia nggak mau tahu, ya itu yang perlu kamu pertanyakan. Yang pasti kalau dia beneran sayang, sedikit banyaknya ada rasa cemburu itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, cobalah menghilang beberapa saat, entah sehari kah atau 2 hari, kamu gak kasih kabar ke dia. Coba lihat respon dia, apakah dia kecarian sama kamu atau enggak. Dari situ kamu bisa nilai. Dan yang terakhir, cobalah membicarakan cowok lain di hadapannya. Apakah dia kesal, marah atau cemburu.
Dan dari situ kamu bisa tahu, kalau dia kesal, kalau dia marah, dia cemburu, ya karena ada perasaan ke kamu, karena dia sayang sama kamu. Jadi cobalah lakukan ke-10 hal ini, dan saya percaya ini akan membantu teman-teman cewek. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.